jadikanku hidup dan pengharapan dan pengharapan. ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadaku. dalam ku hidup, Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup, Saya serahkan kepada Pak Gembala. ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam ku hidup, Kala ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kasih kuasa yang bekerja bagi kami. Seminggu berlalu Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Dan hari ini kami ada berdiri di bait Allah, di persekutuan Bethlehem yang sudah kami komitmen bahwa kami datang kepada Tuhan. Urapan Tuhan mengalir bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita. Puji Tuhan. Hari ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ditambah dengan semangat bahwa umur sudah Tuhan pertambahkan. Puji Tuhan. Ya, umur sudah Tuhan pertambahkan. Tapi sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Ada waktunya nanti untuk kita bersukacita tentang ulang tahun. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya rindu menyampaikan ini kepada anak-anak Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Satu Korintus pasal 2 ayat 16 sudah dapat? Boleh kita baca bersama. Satu, sudah dapat? Oke, 1, 2, ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada di antara kita mengetahui pikiran Tuhan? Ada yang bisa bernasihat? Terlampau lama kali lah COVID ini maunya Tuhan, cukuplah itu. Ada? Nggak ada. Tapi Paulus dengan tegas berkata,
kami memiliki pikiran Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kami memiliki Kristus. Bagaimana untuk dapat memiliki Kristus? Tentunya ada hal yang perlu kita ketahui sebagaimana Paulus ketahui. Yang pertama, mengenal Allah berarti menyerahkan diri sepenuh kepadanya. Katakan amin. Ya. Kalau kita ingin mengetahui pikiran Kristus, kita harus mengenal Allah itu. Siapa dia? Ya. Siapa dia? Kalau kita ingin mengenal, kita harus menyerah sepenuh kepadanya, ya. Menyerah sepenuh kepadanya. Saudara, saya perhatikan Yosafat di 2 Tawarik pasal 20, dia mengenal Allah. Maka ketika dia ada peperangan, ada musuh, cukup dia dengan doa dan puasa. Lalu dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan karena apa? Dia menyerah sepenuh kepada Tuhan, bahwa peperangan itu dia serahkan kepada Allah, bahwa Allah sanggup melakukan perkara ajaib. Ya, itu Yosafat. Kalau kita perhatikan ketika Daud berperang melawan Goliat, Daud hanya berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Kenapa dia sanggup berkata begitu? Karena dia mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Maka di malam hari ini kalau kita mengenal Allah, kita harus menyerah sepenuh kepada Dia. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi kita harus menyerah sepenuh dan kita harus memakai pikiran Kristus, bukan pikiran kita lagi. Ya, bukan pikiran kita lagi. Lalu yang kedua, Paulus katakan kami memiliki pikiran Kristus. Berarti dia mengenal Allah, berarti mengakui kuasanya bekerja. Puji Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan itu secara pribadi bekerja. Kita perhatikan Yohanes pasal 3. Saya akan baca untuk kita. Ya. Ini pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Yohanes pasal yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus itu ingin mengenal Yesus secara pribadi. Ya, dia katakan tanda-tanda tidak akan terjadi kalau Allah tidak menyertai Yesus. Maka dia ingin mengenal secara pribadi. Kalau kamu ingin mengenalnya, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Sebab dari daging ke daging, tapi roh kembali kepada roh. Puji Tuhan, kalau kita ini kan sudah dibaptis. Ya, sudah tahu tentang roh, tapi ada sebagian yang belum dibaptis. Bagian belum, si Willy belum, ya, Stanley belum, ya. Nanti kami rindu anak-anak kita ini akan kita baptis supaya mereka mengenal Yesus itu secara pribadi, ya. Kalau ingin mengenal Allah itu, ya, harus mengakui kuasanya.
kita harus mengakui kuasa Allah bekerja di dalam pribadi kita. Untuk bisa sampai ke surga katanya harus air dan roh. Air itu berbicara tentang firman. Ya, bagaimana orang sampai ke surga kalau firman itu tidak ada di dalam dirinya? Maka harus kita perbanyak firman itu di dalam diri kita. Ya, harus kita perbanyak firman itu di dalam diri kita. Dan kita jaga roh. Ketika kita dibaptis, roh Allah turun atas kita. Kita jagalah roh itu, dan roh itulah yang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, mengenal Allah berarti mengakui kedaulatannya. Ya. Bumi dan segala isinya Dia yang ngatur. Ya. Jangan kita berkata, kenapa pendek aku ya? Kenapa miskin ya? Tuhan berdaulat atas hidup kita. Katakan amin. Ya, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita nggak boleh sesuka kita. Yang walaupun ada kesempatan itu Tuhan pertimbangkan. Dia berdaulat atas hidup kita. Untuk meninggikan seseorang adalah haknya Tuhan. Menjatuhkan seseorang adalah haknya Tuhan. Maka ketika seseorang telah dipanggil, semua hanya berkata, baik kali ininya tulang punggung. Saya mau katakan tulang punggung adalah Yesus bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita perhatikan di Alkitab, sekalipun ayah ibu meninggalkan engkau, ada Allah yang menyertaimu. Ya, kita lihat banjir bandang yang ada di Wulu itu, Sulawesi Selatan itu. Coba, bukannya tinggi kali gunungnya kita perhatikan, agak ratanya, tapi kok bisa banjir bandang itu ya, begitu banyak rumah, sampai hari ini masih banyak orang yang tertimbun. Yang sudah ketemu 38 orang. Itu haknya Tuhan Bapak Ibu. Kita hanya mengenal, memiliki Kristus. Supaya apa? Ketika kita memiliki Kristus, pikiran Kristus, kita terjaga dan terselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi semua ini adalah haknya Tuhan. Tuhan kalau boleh. Ya, kalau boleh. Tuhan kalau lama kali COVID ini nanti semua jadi seperti ini. Nggak ada. Itu haknya Tuhan. Kita hanya menunggu menanti belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Kalaupun COVID terjadi, kalau Tuhan sudah mengangkat, walaupun tidak pergi kuliah, dengan pengangkatan Tuhan tinggal wisudanya kan, kan begitu kan? Walaupun COVID, ya. Percaya sajalah, kita akui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa begini? Kenapa? Katakan itu kedaulatan Allah. Ya, itu kedaulatan Allah. Nggak boleh diganggu gugat oleh siapapun di dalam hidup kita ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sedikit kita lihat bagaimana pemazmur mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Mazmur pasal 37. Kepada orang yang berbuat curang. Rupanya Tuhan tahu yang baik dan yang curang, ya. Orang yang curang itu hidupnya sangat singkat, ya. Di ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apa yang kita kerjakan? Mengakui kedaulatannya. Di ayat 3, percayalah kita kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Gak perlu kita marah kepada orang yang curang, yang jahat. Ya, tapi di ayat 3 dikatakan percayalah kepada Tuhan. Lakukan yang baik. Apa yang kita lakukan? Yang baik, seperti yang dilakukan oleh Paulus.
Bagaimana supaya kuasa Tuhan itu terjadi? Kenallah Allah itu siapa Dia. Bagaimana supaya tertolong? Seperti Yosafat dan Daud, kita harus menyerah sepenuh. Ketika Tuhan berperang, kita nggak perlu berperang. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, nggak perlu kita ganggu gugat lagi doa kita itu sebenarnya. Ya, kalau kita sudah berserah sepenuh kepada Tuhan, kita tidak perlu ganggu gugat doa kita. Ingat perkataan Daud itu, aku datang dengan nama Tuhan, cukup, gak banyak-banyak. Dia lakukan yang baik. Dia lakukan yang baik. Dan kata firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya ditopang sampai lama-lamanya. Bahkan dia bersaksi, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, belum pernah kulihat anak yang takut akan Tuhan meminta-minta. Bahkan hidupnya berkelimpahan. Jadi intinya malam hari ini, biarlah kita datang seperti Rasul Paulus, memiliki pikiran Kristus. Kita mengenal dengan sungguh, berserah sepenuh. Kita mengakui kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau malam hari ini kami diajar dan dididik pengenalan akan Allah. Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami belajar supaya kami mengenal Allah, berserah sepenuh kepadamu. Kami datang seperti Nikodemus, mengenal secara pribadi. Bahkan kedaulatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kami akui semua karena Tuhan. Sebentar kami akan menyembah Tuhan, urapan-Mu mengalir bagi kami. Kami rindu Tuhan dipenuhi dengan air dan roh. Karena firman-Mu berkata dari roh kembali kepada roh. Kami rindu tinggal di dalam roh, supaya kami kembali kepada Bapa dengan roh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan, saya serahkan.